أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Alhamdulillah, ba'da salat zuhur berjamaah di Mushola Al-Muqarrabun di pinggir jalan raya Pengalengan Banjaran di Blok Cileweng, Kampung Rancagadok, Desa Tribakti Mulya, Kecamatan Pengalengan. Alhamdulillah kita bisa sholat di awal waktu. Asbab di sini ternyata ada mushola pinggir jalan, di mana kita cari dari sebelum dan sesudahnya cukup jauh. Maka kita bersyukur kepada Allah atas berdirinya mushola Al-Muqarrabun ini, yang tentunya dari hasil sumbangan para dermawan, didasarkan kepada surah Al-Baqarah ayat 177, di mana kebaikan itu bukanlah kita menengok ke kanan dan ke kiri, ke timur dan ke barat, tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah dan hari akhir dan malaikat, beriman kepada kitab dan para nabinya, dan memberikan harta yang terbaik untuk orang yang terdekat, orang yatim, orang miskin, dan wabnas sabil. Pada wabnas sabil inilah kita teringat bahwa seseorang dalam perjalanan ini disebut juga dengan al-musafirina. Disebut dengan al-musafirina juga di dalam ayat yang lain di dalam surah At-Taubah 112 ada kalimat as-saihina, yaitu orang-orang yang mengadakan perjalanan, tapi khususnya dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mengamalkan ilmu, dalam rangka berjuang di jalan Allah, memenuhi keperluan daripada anak istrinya untuk kebutuhan hidupnya. Itu juga disebut wabnis sabil, itu juga disebut musafirin, itu juga disebut dengan as-saihin. Sungguh berbahagia kita bisa sampaikan harta kita untuk fasilitas ibnu sabil atau musafirin atau as-saihina. Pada zuhur kita setelah sholat ada kuliah 7 menit, yaitu hari ini pada hari Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022. Alhamdulillah. Kategori tetap musafirin, tapi yang pertama disebut dengan as-saihina, yang kedua disebut wabnis sabil atau ibnu sabil. Semuanya adalah fi sabilillah. Kenapa misalnya musafirin tersebut disebutkan dengan alif lam di depannya? Maksudnya adalah orang-orang yang dalam perjalanan tapi fisabilillah. Makanya ada perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, namanya as-saihin. Orang-orang yang berjalan untuk menuntut ilmu. Di dalam surah At-Taubah pada ayat
112 ada 9 kategori orang yang disebutkan oleh Allah. Disebutkan pertama adalah at-taibuna, yang kedua al-abiduna, yang ketiga al-hamiduna, yang keempat disebutkan dengan ar-rakiuna asaihina, ar-rakiuna asajiduna, al-amiruna bil ma'ruf wanha 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Jadi ada 9. Yang keempatnya disebut dengan asaihuna, yaitu orang yang mengadakan perjalanan, mudah-mudahan seperti kita. Ada yang pergi dari rumahnya mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarganya. Nah, itu bisa disebut asaihuna. Apalagi berpergian ke tempat untuk menuntut ilmu, itu asaihuna. Ada lagi berpergian untuk keperluan yang lainnya sepanjang tidak maksiat kepada Allah, maka itu disebut dengan al-musafirina yang asaihuna. At-taibuna adalah orang yang taubat. Mestinya orang yang mengadakan perjalanan ingin disebut dengan asaihuna atau ibnu sabil, dia mestinya adalah orang yang bertobat. Al-abiduna yang kedua disebut orang yang ibadah. Makanya walaupun tempatnya jauh, begitu kedengaran azan, dia akan mampir ke tempat sholat, ke masjid, ke musola. Maka kita bersyukur kepada Allah, karena musola ini dibangun oleh orang-orang yang mengerti tentang Islam. Maka yang menyumbang musola ini adalah orang-orang yang paham betapa pentingnya sholat di awal waktu. Kita ketahui dari sana ke sini ini kita baru ketemu masjid sudah 500 meter. Begitupun ke sana juga. Sedangkan kita punya tempat, subhanallah, musola Al-Muqarrabun ini, saya lihat tempatnya Pak Tosan yang menjadi warung di sini diilhami oleh keinginan orang untuk sholat atau numpang sholat. Menjadi inspirasi buat Pak Tosan untuk membuat tempat sholat. Disampaikan kepada pengurus Al-Muqarrabun bagian kotak amal, kemudian disampaikan ke Yayasan Al-Muqarrabun, kemudian dimusyawarahkan. Subhanallah, tidak sampai 2 bulan sudah jadi musola. 3 saf, 1 safnya 5 orang, atau 2 saf jadi 10 orang. Ini adalah tempat yang dicari oleh musafirin, yang dicari oleh Ibnu Sabil. Sedangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu adalah berpaling atau menengok wajah kamu kibala ke arah masyriq wal maghribi, yaitu barat, timur dan barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah man amana billahi wal yawmil akhir, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal malaikati wal kitabi, beriman kepada malaikat dan kitabnya. Wan nabiyina, dan kepada nabinya, mulai dari Nabi Adam sampai disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman kepada Nabi itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayul a'mal min sayin ya Rasulullah, amal apa afdalul a'mal? Afdalnya amal itu yang terabdal itu amal apa dari sesuatu itu Rasulullah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Maka dengan adanya musola ini banyak orang yang mengerti
kemudian ini dijadikan tempat seperti kita ini. Bisa di awal waktu kita bisa sholat di sini. Kenapa? Karena beriman kepada Nabi. Baru kemudian semua ayo ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, birrul walidaini, berbakti kepada orang tuanya. Semua ayo ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi sholat di awal waktu lebih baik daripada berbakti kepada orang tua, lebih baik pada jihad di jalan Allah. Begitu pengertian hadis oleh sebagian ulama, tidak menjadi selisih paham. Begitu disebut sholat di awal waktu, sholat waktu itu adalah nomor satu. Ketika ditanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Berbakti kepada orang tua. Ditanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Baru disebut jihad di jalan Allah. Saya berpikir memang tidak mungkin kita bisa berbakti kepada orang tua kalau sholat kita tidak di awal waktu. Akan sulit apalagi kita berjihad di jalan Allah kalau kita tidak berbakti kepada orang tua. Tetap semuanya diawali dengan sholat. As-sholatu imaduddin. Di dalam hadis yang lain, sholat itu adalah tiang daripada agama. Kemudian disebutkan lagi di dalam ayat ini, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wasailina wa fil riqab. Dan orang yang memberikan hartanya ala hubbihi, yang dicintainya. Kita tahu kalau zaman sekarang ini kita memasuki satu zaman yang kita rasakan ekonomi sangat sulit. Orang melakukan perjalanan karena ada keperluan, dia tidak pergi, kemungkinan mendapatkan rezeki sulit, tapi dia mesti pergi membina relasi, bersilaturahmi, menghubungi relasi-relasinya. Tetapi kenapa kita yakin sekali bahwa tetap akan ada orang yang akan memberikan hartanya yang dicintainya untuk dititipkan di musola-musola yang sederhana ini. Kemarin kita lihat belum tertutup, alhamdulillah. Karena tadi sudah ada lagi yang ingin berderma, bersedekah, maka ada beberapa BRC yang sudah bisa dibeli. Nah, tinggal kita beli lagi nanti. Insya Allah hari ini kita belikan ada sekitar 3 BRC lagi. Kita tadi merasakan berwudu pun belum ada MCK, tapi alhamdulillah besok atau lusa kita akan bangunkan MCK. Amin ya Rabbal alamin. Nah, di sini harta yang paling disukainya ini diberikan kepada siapa? Zawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil. Wabnas sabil ini adalah tadi al-musafirin, orang yang mengadakan perjalanan. Jadi orang tidak paham bahwa wabnas sabil ini mesti dia berhak mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan fasilitas agama, fasilitas di jalan Allah. Bagaimana kalau kita tidak memikirkan musola? Memang banyak masjid tapi terlalu jauh. Nah, begini dia mampir, dia bisa minum kopi, kemudian dia sholat di sini. Subhanallah, berapa pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersedekah sehingga berdiri musola ini tidak sampai 2 bulan. Maka kita yakin dengan izin Allah, Allah akan membangunkan juga MCK-nya, karena sangat berpasangan antara musola dengan MCK itu. Mudah-mudahan kita doakan para dermawan untuk dapat menitipkan hartanya terus sampai jadi musola ini, sampai di finishing catnya, sampai menjadi MCK-nya. Amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli alaihim azrakallahu bima adaita wa barakallahu bima abaita waj'allahu laka dhahuran. Ya Allah, berikanlah balasan yang lipat ganda atas sedekahnya para dermawan. Jadikanlah harta usaha dan keluarganya semakin berkah, menjadi penutup atas dosa-dosanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.